sekolah teologi ya. Di Matius 16 gini Pak, ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya kan. Matius 16 betul toh. Oke, silakan. 16. Berkamunya orang yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali, sebelum melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Nah pertanyaannya Pak, kira-kira siapa yang sejaman dengan Yesus yang masih hidup, karena Yesus ini belum datang kedua kali sebagai raja. Itu aja dulu ya, kira-kira siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus yang masih hidup hingga sekarang ini. Silakan Pak. Jadi maaf, sebelum menjawab itu mungkin saya ngomong tutur saya yang tadi itu ya. Begini loh Mas Yan, di kejadian tadi aku terpelanting gitu, HP kok error, jadi baru sekarang bisa ikut ngomong. Kejadian 127 itu kita lihat penggunaan kata laki-laki dan perempuan. Berarti yang diciptakan dulu itu laki-laki di Taman Eden itu, kemudian barulah perempuan, seperti itu urutannya. Seperti itu. Nah, makanya ketika laki-laki sudah ditempatkan di Taman Eden, Tuhan melihat bahwa itu harus ada pendamping. Di 2:21 Tuhan menciptakan perempuan itu dari tulang rusuk laki-laki tersebut. Ya, sederhananya demikian itu. Gini Pak tadi, tapi di atas tadi itu udah diciptakan sesuai dengan gambarnya. Di bawahnya diciptakan lagi, 2 kali mencipta, itu intinya. Enggak Bang, itu seperti tadi saya bilang, itu gaya penulisan bahasa Ibrani, gaya Ibrani zaman dahulu. Karena kitab ini kan dia merupakan kitab-kitab yang berpisah-pisah dulu, dalam arti jadi perbedaan kitab tadi, perbedaan ditemukan di sana, ditemukan di sini, dia cocok sekalipun seolah-olah tanda kutip kurang rutan, tanda kutip, karena penulisan sastra Ibrani zaman dahulu. Tapi pada intinya penekanan teks dan konteksnya itu tetap berhubungan dia Bang. Kalau Abang nanti baca dari kitab Kejadian 1 sampai bla-bla berikutnya, itu nggak ada yang berseberangan. Kalau poin secara menyeluruh ya, secaranya seolah-olah tanda kutip berbeda atau berseberangan. Itu teks. Teks itu artinya satu perikop. Tetapi tak belakang seperti kawan tadi itu pendam. Terus ini Bang, kalau di situ akan sesuai dengan gambar, jadi cipta Bang. Saya itu tambahkan itu serupa dan segambar. Nah, jadi pada awal mulanya kan itu dia bilang serupa. Maka ketika Yesus datang itu seperti persis manusia. Tapi kalau gambar manusia serupa dan segambar kan dengan, maka digenapkan perkataan itu Yesus datang itu serupa dan segambar dengan manusia, persis sekali. Kalau saya potong dikit, loh. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia sesuai dengan berarti ciptanya dulu Bang. Saya kan belum kelar Bang. Dia pencipta itu mencipta dengan gambarnya. Jadi ciptaan itu gambar dengan gitu aja. Siap. Ya, oke. Ketika Allah berbicara serupa dan segambar dengan manusia, itu dia sudah kasih gambaran bahwa ketika meletakkan realnya, ketika Yesus datang, persis seperti karena kita yakin Allah adalah Yesus adalah Allah. Ya. Saya paham Bang. Ya. Nah. Yesus itu manusia. Berarti serupa. Manusia ini bahasanya serupa manusia Bang.
serupa, artinya serupa itu jadi gambaran Allah itu Yesus, dan itulah gambaran seperti manusia. Manusia diciptakan serupa dan segambar. Ketika Yesus datang, ya itulah serupa. Jadi menyatakan Yesus Allah menggenapi bahwa inilah sebenarnya serupa dan segambar manusia. Kita yang hadir sekarang ini ada hidung, ada rambut, ada wajah. Nah, itulah Yesusnya, Bang. Gimana? Apakah manusia Yesus ini, ya, atau nggak usah deh Yesus, manusia Adam ini segambar dengan penciptanya, Bang? Coba lihatlah wajah Yesus. Muka kita sama enggak seperti Yesus? Makanya ada Saya ini. nyamak diri kita, jangan masuk di sana, Bang. Bentar. Antara ciptaannya dengan penciptanya segambar atau tidak? Segambar, Bang. Makanya Allah sudah Segambar. awalnya. Artinya kalau segambar, dulu Bang, artinya kalau segambar, pencipta itu sama dengan ciptaannya. Betul, Iya. Mas Andi, betul Benar, itu. benar. Makanya manusia itu Betul, disebut kan? sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna, manusia itu. Itu kita baca ya. Dengan Kita baca 27 deh, kita baca dulu Tuhan ya. itu sendiri. Kompletin, Bang. Oke. Jadi Kita baca dulu ya. Oke, baca. Baca dulu Bang. Maka Allah menciptakan manusia ini menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Jadi apapun gambar Allah sama dengan ciptaannya, kan gitu Bang. Jelas loh. Cek deh. Oke. Nah, terus Persoalannya di sini, ini sang pencipta ini merujuk kepada laki-laki atau kepada perempuan. Coba baca 27 Bang. Pakai Dia data. menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana pencipta ini segambar ke perempuan, kan segambar ke laki-laki kan? Itu Bang. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu kan? Seru. Iya, silakan. Seru. Seru. Bang, apa yang mau dijelaskan? Silakan dulu, Bang, baru saya. Itu nomor 7 baca dulu, coba jelas tuh itu. Iya, Yang ada di layar jadi paling begini, atas. itu seperti Bang apa bilang ada konteks. Jadi dia jelaskan lagi di kemudian ketika gimana sebenarnya sih rupa-rupa apa datanglah Yesus. Manusia itu serupa dan segambar. Gerak yang lain Allah betul. menampakkan diri sebagai roh tidak berupa manusia. Yesus, makanya kita klop lah dengan istilah serupa dan segambar dengan manusia. Iya. Artinya wanita, pria ada hidung, Masih dah? ada rambut. Yesus juga ada rambut, ada hidung, ada telinga. Nah, itulah semuanya. Allah itu sendiri Bang, Allah sendiri ada gambarnya nggak? Ini memang susah kalau Allah itu sudah Bahwa itu baca Bang, yang menurut gambar Allah ya Bang. datang di kemudian hari berusia sama persis, ada hidung. Ini Bang, Allah sendiri ada gambarnya nggak Bang? Allah gambarnya nggak? Dia nyatakan ketika Yesus datang. Nah, jadi Yesus ada di bumi. Iya, ada di surga lah ya. Di surga. Dengerin dulu Bang. Yesus ada di bumi, Oke. berbentuk manusia. Ya, Allah ada di surga. Apakah Yesus ada di bumi ini sama dengan Allah yang ada di surga? Beda atau sama? makanya penggenapan Sama ya. penggenapan itu di Oke. perjanjian baru ketika Yesus Kalau- datang sebagai Allah ada hidung, cewek, Kalau cewek, sama, laki-laki. kalau sama berarti Allah di surga juga punya hidung. Artinya dia membentuk kita. Cara memahaminya kurang tepat. Jadi istilahnya gini, ini udah pernah kita pelajari di sekolah ini dulu. Mencipta. Ini masalah bahasa. Ada citra Bang, gambar Bang, gambar. Ya, ini masalah bahasa. Ini masalah bahasa. Abang harus paham sampai di situ. Makanya aku bilang tadi teks dan konteksnya itu. Jadi Allah itu atau Yahweh atau Tuhan atau di batu apapun sebutannya itu, tapi yang sang pencipta itu menciptakan manusia. Tentu enggak seperti binatang dong. Tentu enggak seperti pohon. Tentu enggak seperti manusia dong. Bang Parman, sebab Parmahan, saya nggak persulit manusianya Bang. Iya. Persulit manusianya. Tetapi kan tidak persulit manusianya.
Yang saya ingin tanyakan bahwa tadi udah di sini ada yang mengatakan bahwa manusia di bumi ini adalah Yesus sama dengan Allah Bapa yang ada di surga. Artinya kalau Yesus punya kaki, punya kepala, Allah Bapa juga di surga punya kepala dan kaki, kan sama, Bang. Kalau Allah Baca dulu di Kejadian 26-nya, coba baca biar lebih jelas, Mas. Kejadian 26-nya. Ya udah dibaca deh, coba ditampilin, Ji. Iya. 27-nya Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Pada intinya menurut gambar dan rupa kita. Iya. Berarti manusia itu adalah gambaran Allah. Gambar dan Oke, Kak, ada kaki kita berarti kita ini masuk di situ. Allah itu kan tunggal, Bang. Di Allah itu kan maha segalanya, nggak bisa disamakan dengan manusia. Tapi Allah bukan tunggal sih. Nah, Iya, memang manusia itu adalah gambaran Allah. Gini Coba Bang, ya. Contohnya Yesus kan, dulu, Bang, Yesus ya. kan Allah. Yesus Coba itu 26 sama- saya baca ya. Gini Bang ya. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya bertanya dulu, kita ini siapa, Bang? jadi makanya saya bilang tadi, Allah Jadi itu bukan kita- tunggal, Bang. Bukan tunggal. Makanya kata kita itu adalah jamak, yaitu kalau di Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, tetapi satu Ya, pribadi benar. juga. Satu pribadi juga. Tapi tiga sak. Jadi bukan seperti manusia juga. Saya ulang dulu ya, Bang ya. Hmm. Kalau kata kita ini siapa aja, Bang? Makanya saya bilang tadi, kalau kita konteks di perjanjian lama, itu Allah sendiri, Tuhan sendiri yang menciptakan. Karena itu kita bahwa Allah yang di sini seperti Allah yang kita gambarnya. Maka benar Bang. Maka Begitu. benar. Oh iya silakan. Jadi, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang berbicara ini kan Tuhan nih, halo yang berbicara nih, Iyalah. ya kan? Iya, betul. Jadi Tuhan Anda itu menciptakan manusia, ya, sedangkan yang mencipta. Betul, Artinya, seperti itu. Kalau iya, melihat itu. artinya yang takkan manusia punya kepala sampai kaki. Itu pencipta punya kepala sampai kaki. Setuju? Iya. Justru Jadi ya udah. justru Justru Kalau udah jawab akhirnya, iya. ketika dia sudah nusul ke dunia menjadi manusia kan sama kan? iya Itulah Ya di surga, ceritanya. Yesus yang di surga, sama. yang di surga bagaimana? Yang di surga. Yang di surga bagaimana? Sama juga. Gini Bang. Minta maaf Bang ya. Tidak, Bapak itu roh. Yang dikatakan nusul itu kan hanya alat Kalau putra Bapak saja, itu Mas Andi. kalau Bapak itu roh, Yesus juga harus sama. Iya, Oh, Yesus iya, sebelum dia nusul juga bisa. roh. Firman Iya, dia bisa roh Yesus juga. punya, salah Yesus punya memang. fisik, Bang. Yesus Salah punya kepala banget. sampai kaki, Bang. Sebentar gini Mas Andi. Mas Bang, Andi dia mau bisa segala apapun. inti pertanyaannya itu ke menurut gambar dan rupa kita atau ke masalah roh Tuhan itu roh atau apanya? Iya, yang ngomong roh tadi siapa? Iya, tapi Jadi titik gini. pertanyaan Mas Andi kemana? Justru Bang, itu gini, Mas. Ya. Gambar dan rupa kita saya itu ulang. kan. Boleh saya Nah, tambahkan kalau ya. menurut gambar dan rupa kita, betul. Allah yang nusul manusia itu adalah Sang Firman. Itulah Yesus. Itulah gambar Allah. Oke, Sama oke, saya kan? ulang ya. Kan tidak mungkin Iya, dia Iya, Pak Salomo. Saya persingkat ya. Setelah Yesus sampai di bumi, Yesus itu ada fisiknya, Bang. Iya. Ujung rambut sampai ujung kaki. Allah yang roh ya. Oke. Nusul ke dunia menjadi manusia. Dengerin dulu, dengerin dulu biar. Nah, setelah sampai di bumi, Yesus ini berbentuk manusia seutuhnya. Iya. Pertanyaannya, apakah Bapak di surga juga punya badan seperti Yesus? Enggak. Bapak kan roh, di surga dia tidak nusul.
Yang muncul hanya Kalau Allah begitu nggak Putra, seru, Bang. Sang Firman. Kalau begitu nggak seru, kalau begitu nggak segambar, Bang. Dia ini Iya, mempermalukan. tapi itu juga lah kan Allah kan satu sebenarnya. Nggak Cuman segambar, Bang. Begini ya. Nggak segambar kalau nggak salah. satu Allah tiga diri bahasa ini. Bisa tiga Tuhan gitu, bukan tiga Tuhan. Satu Saya Allah. nggak mengatakan tiga. Gini Ini ya. persoalannya Nah, segambar. Boleh nggak? kalau menurut Mas Andi kan sepertinya cara memandangnya itu ada tiga pribadi yang berbeda seperti itu. Enggak. Saya kan berbicara bahwa Allah itu dalam segitiga itu adalah roh. Sudut atasnya itu Bapa, sudut kiri itu Putra, sudut kanannya itu Roh Kudus. Yang nuzul ke dunia menjadi manusia itu Yesus, Sang Firman. Iya, Sang Firman ke dunia menjadi manusia. Nah, itulah wujud Allah, wujud roh. Yesus, Wujud Allah yang roh Yesus menjadi dan Bapa. manusia seperti itu. oke, Yesus. Tapi bukan Yesus Bapa dan yang jadi sama. manusia beda. Ya, enggak. Itu Sang Yesus dan Firman, Bapa tapi Firman sama. juga Allah gitu. Ya, Sama. Yesus dan Bapa beda. Beda. Yesus dan Bapa beda lah. Beda Yesus ya. kan Firman, Bapa kan sumber. Bang, ini panjang. Beda. Bang, Yesus dan Bapa beda. Dulu, Bang. Kalau Yesus dan Bapa beda, artinya tidak segambar. Karena berbeda. bukan beda seperti itu, Bang. Oke, begini ya. Kalau Allah Mana sih, kalau udah beda nggak segambar, Bang. kalau Allah entar, Bang ya. Mungkin Pak Parmahan yang dari sarjana teologi bisa menjelaskan, kita dengar dulu Mas Inyo ya, silakan itu Pak Parmahan. Jadi gini, oke, saya udah mulai mengerti maksud dan tujuan pertanyaan tadi. Pada dasarnya itu roh, tetapi dia bisa datang dalam rupa manusia, yaitulah Yesus. Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus Kristus. Tetapi ketika dunia rupanya Allah, dari situ kita bahwa di perjanjian lama itu nggak salah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Pak, pada sama atau beda, Pak? Kalau mau dibilang bentuknya berbeda, tapi satu kesatuan. Kita dulu. Satu-satu. Yesus berkata, udah Udah. Cepat. Enggak. Karena kita Bapaknya Yesus dengan bangun ya, aku lah kasih hari mau ya. Ya, aku udah terbangun. Kalau aku melatih hidup, ya sedap tidur. di diri manusia itu Oke. Yesus. Ya, Yesus di bumi, Bapak di surga sama atau beda, Pak? Kan sudah saya bilang tadi, Allah itu sendiri roh, datang dalam rupa manusia. Karena dia maha pencipta, Iya. maha segala, dia bisa datang dalam rupa manusia. Kusulit amat sih, Pak. Ini sederhana loh. Yesus di bumi, Bapak di surga. Antara Yesus dan Bapak sama atau beda? Loh, enggak, pertanyaannya itu tepat. Pertanyaan itu enggak pas. Udah saya bilang tadi, udah saya bilang. Pertanyaannya salah. Bukan, pertanyaan abang itu sebenarnya enggak menerima omongan argumen kami tadi. Allah itu roh, ya Bang. Dia datang dalam rupa di dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan milik punya seluruh umat manusia. Tetapi keallahannya itu enggak tinggal. Artinya Allah itu enggak Saya nggak sebatas nanya manusia. itu. Saya kan nggak nanya itu, Bang. Sederhana kok pertanyaannya. Kalau Bapak, Maksud kalau Bapak itu roh, Yesus punya fisik di bumi, apakah sama Yesus dengan Bapaknya? Loh, kan saya sudah bilang tadi, Allah itu roh, dia datang dalam rupa manusia, enggak seharusnya Saya lagi nggak nanya itu, datangnya dari mana? Kayak Loh, Allah ini sudah sendiri. Yesus di bumi sudah beraktivitas, oke? Dia Benar, Pak. fisiknya lengkap, ganteng pula lagi, Pak. Maaf Mas ya. Andi sudah lah Mas Ya. Andi, udah Ya. paham Dan Mas Andi. Terus Belum nanya begini, saya. Bang. Gini, Bang. Saya belum kelar nih ya. Yesus sudah di bumi beraktivitas. Dia itu punya Allah sendiri fisik. manusia. Ya, berarti surga kosong. Bukan, kan saya sudah katakan tadi, ketika Allah datang dalam rupa manusia, keallahan Ada itu di enggak mana-mana, tinggal Bang. itu dalam pada penyelamatan, kasih karunia-Nya.
Sang pencipta itu bisa di mana-mana, Bang, bukan kosong. Iya, Ya, baik. Oke, baik, Bisa. baik. Saya lanjutkan dikit. Apakah ada sang pencipta di dalam diri Yesus? Udah saya bilang tadi, Allah sendiri datang dalam rupa manusia. Itu dalam Sendiri, Bang. Di dalam diri manusia Yesus ini, apakah ada sang pencipta di dalam diri manusia ini? lah, iya kan Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Oke. Saya ulang, Makanya Pak. dibilang Apakah baiklah tidak- kita. Yohanes 14 Tadi kan ada kalau nggak kata- salah Pak. Satu, dengerin dulu Pak. Bapak di dalam Oke. aku di dalam Bapak. Ya Pak ya. Apakah Ya. ada Bapak di dalam diri Yesus? Oh, Bang, baca seluruhnya, jangan cuma singkat itu, seutuhnya. Tuh, jangan singkat kayak gitu. Jangan dicopot Baca teksnya, jangan dicopot. seutuhnya, jangan dicopot. Jangan dicopot. Host, aku pamit dulu host ya. Terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Baca secara keseluruhan pasal itu, Bang. Jangan copot cuman gitu. Baca Coba secara ada Boleh, ada- jadi- coba ada- coba ada ya Mbak. Jadi Bang sih benarnya Saya. Coba ya. mana? Ya kan di dalam di dalamku. Apa yang kau katakan? Ya. Katakan dia apa yang percaya Bang? Usia Bapak tadi sudah jelas, Pak. Udah udah jelas. tinggal jauh. dijawab Pak. Sudah. Ya, ada apa enggak? Bapak Ini saya itu ya, Jadi kan udah dia amat Pak ini kok kalau tidak ada Bapak tinggal jawab kalau apa ada gitu loh. tidak ada Yesus di atau dosa. Sudah hanya ada Itu dong sebungin dulu. Pak. Ada tuh Pak, kenapa? Besar, kita nak tanya ulang. Abang Bapak saat ya tinggal jawab Pak. Ada, Pak ada. Bapak, apakah Bapak yang ada di dalam diri Yesus itu yang menciptakan manusia? tadi ke pasal tadi kita itu tadi Oh, susah amat, susah amat sih Pak dijawab. Pertanyaan gampang loh. Apakah Bapak di dalam diri Yesus ini yang menciptakan manusia? Allah Bapa Jadi datang dalam rupa manusia, abang harus jelas objek predikat. Artinya suatu cerita itu bukan diputar balik, Bang. Jadi bukan jangan dibalik-balikkan pula. Jadi seolah-olah hanya Yesus yang pencipta, sekali lagi Allahnya. Jadi bukan gitu, Bang. Pak, Bapak yang ada di dalam diri Yesus ini, apakah itu yang menciptakan manusia? Allah Sebelum datang Yesus- dalam rupa manusia untuk menyelamatkan, bukan hal penciptaan, untuk menyelamatkan seluruh umat manusia, menebus dosa seluruh umat manusia. Hal Saya penciptaan nggak nanya itu, Bang. Kan tadi ada harusnya ada, abang memahami. ada manusia, yaitu Allah Bapa. Bapa itu roh, kan gitu ya. Sedangkan Yesus berkata, Bapa ada di dalam diri aku. Artinya, satu. pencipta manusia ini ada di dalam diri manusia, betul? Ya, Allah sendiri. Iya. Allah sendiri. Ya itu dong artinya Yesus yang manusia Ya. ini ada di dalamnya. Iya, Allah sendiri itu. Iya, pencipta. Allah sendiri itu. Anda tahu nggak? Yesus itu keluar dari mana, Pak? Jadi gini,
Roh Allah turun ke Bunda Maria, dipakai tubuh manusia. Apa? Supaya sama dengan manusia tadi. Enggak, Untuk Pak. menyelamatkan. Itu bukan hasil Tuhan. Bukan, dengar, abang, aku tahu tujuan abang ini bertanya apa. Aku sebenarnya tahu. Aku nggak boleh jawab ini. Menurut abang, Yesus lahirkan roh. Jelas di Justru Al-Quran itu. juga ada kok. Oke. Sekarang, Bapak kan sebelum apa-apa sudah tahu gimana sih? Gila saya bertanya anak Lanjut. Pak Pendeta ini saya belum ngomong Anda tahu. Giliran saya tanya nggak tahu. Tak perlu saya jawab. Kan Iya. tidak Yesus ini ada Bapak dalam Yesus yang menciptakan manusia. Dia melalui dia. Oke. Dia diselamat mal karena inilah waktu pantaskah masuk dalam kandungan bersama badan Yesus? Logis atau tidak? Abang kurang menyimak tadi. Allah dalam rupa manusia. Namanya Tuhan bisa berbuat apa saja, Bang. Masa Allah nggak bisa buat apa-apa. Tuhan itu bisa segalanya, Bang. Termasuk masuk dalam kandungan. Bisa. Sang pencipta, ya, yang menciptakan Bunda Maria ini, ya, masuk ke dalam kandungan yang diciptakannya. Jadi, saya balik, jadi, ciptaan ini mengandung sama ciptaan itu. Tadi kan saya jelaskan dari awal, dia mengalami segala, mau jadi apapun bisa. Tujuannya itu menyelamatkan saya dan abang sendiri bisa dapatkan anak dalam Yesus. Kita belum ngomong tujuan, Pak. Belum. Saya abang bisa, abang keliru memaknainya. Seperti kita terjebak di situ. Kita diskusi step by step, Pak. Kata Yesus, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Ada Bapa pencipta alam semesta di dalam diri Yesus. Sedangkan Yesus ini tidak ujuk-ujuk jatuh dari
Nabi Muhammad itu yang kita sembahkan, Kristen ini menganggap kita Jelas bukan itu bahasanya, Bang. Yesus ini, menurut Anda Yesus ini manusia seutuhnya saja, dia utusan saja, gitu menurut Anda? Bukan utusan. Yesus Bang, ini apa coba menurut Bang, Abang? Anak Bunda Maria menurut Abang siapa? Bang Firman. Menurut Anda, dengerin dulu Bang, dengerin dulu Bang. Abang panjang ngomong loh. Menurut Anda, anak Bunda Maria ini siapa? Tuhan sendiri. Ya, berarti Bunda Maria mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan. Justru karena kemurahannya, karena kasih. Ya Karena tinggal begitu iyain besar dong, tinggal iyain aja. Tar, kita harus jelaskan secara utuh, jangan kalau begitu besar kasih. Saya ulang lagi Bang, saya ulang lagi ya. Menurut Anda Yesus ini anak Bunda Maria ini siapa? Tuhan. Tuhan. Apakah Bunda Maria mengandung Tuhan? Nggak bisa. Apakah Kenapa Bunda tidak? Maria melahirkan Tuhan? Kenapa tidak kalau kuasa Tuhan sudah Ya tinggal iya aja, sudah- saya nggak marah kok, saya nggak ketawa. Oke. Iya oke, santai aja. Ya. Benar kata Abang, karena Lukas 2 nomor 11 berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya apa? Bunda Maria memang melahirkan Tuhan. Ya. Pertanyaannya Bang, apakah yang dilahirkan Bunda Maria inilah yang menciptakan Bunda Maria? Ini Ingat, Bang, Tuhan, ingat Bang Tuhan. Gini Bang ya. Segala sesuatu rencana Allah itu sudah diatur oleh Tuhan sendiri. Ketika dikatakan tadi di keluar, apakah Bunda Maria ciptaan Yesus? Iya, Tuhan, karena dia Tuhan. Makanya Allah dan aku satu, Bapa dan aku Iya, satu. iya. Jadi artinya adalah bahwa Bunda Maria memang ini mengandung Tuhan, melahirkan Tuhan, merawat Tuhan waktu kecil, betul? Iya, makanya Abang kan akan bertanya apakah layak Tuhan dikeluarkan dari rahim Bunda Maria. Jangan Belum ya? Jangan salah Oh, dibawa lagi ke sana, nanti sulit lagi gitu loh. Saya permudah loh ini. Oke. Nah, oke, kalau memang Bunda Maria melahirkan Tuhan, merawat Tuhan, bahkan dia ke sinagog bersama Tuhan, kan begitu. Di waktu itu Bunda Maria itu menuhankan siapa ya? Waktu anaknya menjadi Tuhan? Dia sebagai ibu. Dia sebagai ibu. Bunda Maria menyembah siapa? Saya jawab ya. Dia sebagai ibu. Dia tidak tahu. Pokoknya kalau orang anaknya itu, dia cuma tahu itu sebagai anaknya. Secara manusia ya. Secara manusia ya. Jadi menurut Anda ibunya nggak tahu tapi Anda yang tahu? Enggak, artinya dia tidak tahu bahwa ini kan firman Tuhan kita sudah baca Bang. Begini Bang, anak ini maaf ya, anak sepertinya sok tahu. Ibunya sendiri nggak tahu, tapi kenapa Anda tahu? Tapi kan ini kita sudah baca kitab. Setelah dikanonkan. Enggak, setelah dikanonkan sudah. Jadi setelah dikanonkan bahwa jadi selama ini Bunda Maria nggak tahu anaknya siapa? Dia cuma tahu itu anaknya dia, ya kan? Sebagai manusia, sebagai ibu. Jadi Bunda sebagai Maria ibu. nggak tahu, Bunda Maria nggak tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Dia sebagai ibu dia nggak tahu waktu pada waktu itu ya. Iya, pada waktu itu dia merawat anaknya, dia sekolahkan anaknya bahkan ya begitu ya. Jadi Bunda Maria nggak tahu kalau ternyata anaknya adalah Tuhan, betul? Nggak tahu. Heran saya ya, ibunya nggak tahu tapi orang sok tahu yang lain. Dijelaskan di kitab-kitab selanjutnya Bang. Bukan. Aneh loh ya Bang, aneh loh Bang. Bukan. Anda lebih tahu daripada ibunya sendiri. Anda aja yang berasumsi begitu. Makanya Yesus di kayu salib. Tadi anda ngomong ibunya nggak tahu. Iya, pada waktu itu memang nggak tahu dia kalau Yesus itu dia. Iya, artinya sejak kapan orang tahu? Sejak kapan orang tahu kalau anaknya Bunda Maria adalah Tuhan? Sejak kapan? Ketika dikanonkan. Makanya ini ya Bang ya. Oh, dikanonkan. Ya. Makanya ya Bang ya. Makanya itu kisah para rasul itu menceritakan semuanya dari Petrus, setelah Petrus dan seterusnya menceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Tapi ketika diangkat di sorga, dia pasti mereka sudah bertemu di sorga bahwa dia tahu sekarang bahwa anaknya adalah Tuhan. Oke, Bang. Jadi selama Bunda Maria bersama anaknya, Bunda Maria nggak tahu kalau anak yang dikandung yang dilahirkan adalah Tuhan. Ya, Tapi setelah gantian Bang.
Bang. Setelah dikanonkan, barulah orang tahu, oh ternyata anak Bunda Maria adalah Tuhan. Menurut Anda sekarang ini Bunda Maria udah tahu nggak kalau anaknya adalah Tuhan? Oh pasti tahu lah. Udah tahu. Pasti tahu. Pasti. Oke. Kalau sudah tahu, Bunda Maria sekarang menuhankan siapa ya? Iya pasti. Yang sekarang jelasnya sudah pasti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bunda Maria sekarang menuhankan anaknya? Yakin, saya Oke, yakin. Nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi menuhankan anaknya. Sekarang ini di surga Bunda Maria sudah menuhankan anaknya. Di surga itu masih status anak ibu atau sudah enggak? Ya biar jadi begini. Kalau runut secara seperti itu, biar bagaimanapun itu tetap mau disebut dia ibu atau Bunda mau bilang dia adalah Tuhan, namanya seorang ibu, tetap aja Pak. Oh, Tapi jadi di surga, sebagai manusia, Bunda Maria sebagai manusia tetap, karena itu adalah rencana Tuhan. Malaikat Gabriel datang setelah kejadian. jadi menurut Anda di surga itu masih berstatus Yesus ya anak kandung, Bunda Maria adalah ibunya di surga gitu ya? Bisa seperti itu karena rencana Tuhan itu apa adanya. Maksudnya apa yang firmankan, mau dia dianggap sebagai ibu Tuhan atau anaknya enggak masalah. Oke, jadi artinya Bunda Maria di surga adalah menuhankan dan menyembah anaknya sendiri gitu ya di surga ya? Ketika dia Cuman di bumi dia nggak tahu kalau anaknya Tuhan ya, di waktu itu belum, Bunda Maria belum menyembah anaknya. Nanti setelah dikanon baru kemungkinan Bunda Maria udah tahu dan udah menyembah anaknya kan gitu. Jadi gara-gara kanon intinya dikanonkan ini. Nah, begini Bang, Bunda Maria udah tahu kalau anaknya adalah Tuhan. Gitu ya Bang ya. Saya runut lagi ya, bagaimana orang tahu tentang Nabi Muhammad. Itu ada pengikutnya ke bawah Bang. Nabi Muhammad punya pengikut, makanya ketika itu pengikut Nabi Muhammad menjelaskan. Begitu juga pengikut ke bawah itu menjelaskan kemudian. Jadi itu disebut kisah para rasul. Kalau dari Abang nggak tahu ya, kan itu ada pengikut semua. Nabi Baca Muhammad ini juga. Bang, kalau Anda mau jawab itu baca Roma 14 nomor 9 Bang, itu jawabannya. Apa saya baca ini Bang? Bukan begini, kalau kita kan Kenapa Yesus menjadi apa, saya bacakan kenapa Yesus menjadi Tuhan ya Bang? Saya bacain ya. baca secara Arab Oke, boleh Roma Bang? 14, ya. Boleh baca secara Arab, jangan Arti saya, nggak Bang. tahu ya. Oh, Enggak. Bible Anda kan enggak, bukan kalau Arab. bisa kan pinter bahasa Arab juga, bisa enggak baca secara Arab itu? Enggak. Tahu. Oh, Enggak ngerti Bang saya Bang. Ya. makanya itu. Ayat 9. Saya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik di atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Roma berapa Bang? Jadi bukan dikanonkan Bang. Roma 14 nomor 9. Enggak Bang, begini. Seperti Al-Quran itu enggak langsung Abang tahu loh. Pengikut yang menceritakan, menuliskan. Ini langsung aja Bang. Kenapa sih ke Al-Quran? Sama kan dia sebenarnya. Ya, Dikanonkan. sama Bang, ini Roma 14 9. Jadi Anda tak kemungkinan keliru kalau setelah dikanonkan. Tapi memang Paulus menuliskannya. Jadi menkanonkan itu artinya melanjutkan bahwa benar, menyatakan bahwa jadi ditulis semua kejadian yang terjadi. Ya coba baca aja Bang. Baca Bang Roma 14 9. Roma 14:9, sebab untuk itulah Ya begini Bang. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di saat itu Bang Setiayudi juga masih menolak Bang, ini perkataan ini kan dikanonkan sekarang ya. Tapi pada waktu itu dijelaskan itu orang Yahudi juga belum percaya ini, dan sampai sekarang tidak percaya. Iya, Benar jadi nggak? di sini Bang. Jadi di sini Bang, memang Bunda Maria menurut Anda dia nggak tahu anaknya adalah Tuhan. Tapi setelah anaknya mati, baru hidup kembali menjadi Tuhan.
Gitu Bang. Kalau di situ kan sudah siap. Iya benar, sudah baca. Kalau di situ kan sudah siapkan terlebih dahulu. Kalau kita kan apa yang ditanya baru, kalau umpama Jadi- buka surat apa ya? Jadi Yesus itu waktu hidup belum Tuhan Bang. Nanti setelah mati baru hidup baru Tuhan. Coba baca Kisah Para Rasul 2 nomor 36 Bang. Iya sudah baca. Terus apa? Jadi kalau Yesus nggak mati dia nggak bakal jadi Tuhan. Dia memang harus mati dulu baru jadi Tuhan. Ya itu Iya, rencana Allah. Ya, jadi Roh Allah datang ke dunia ini karena itu untuk menyelamatkan dosa manusia. Itu aja. Iya. Oke, gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi harus mati dulu baru jadi Tuhan ya Pak Pendeta. Jadi Anda tadi nggak mau menerima pendapat kami dari awal kan sudah jelas kok. Anda itu argumen yang sehat lah. Itu Sudah sudah saya baca bilang. Bang Roma 14:9 Pak Pendeta. Jangan lari ke sana lari ke sini abang Andi Kele. Sudah jelas Oh, tadi. Andi Kele. Lah itu akun saudara kan itu. Itu kan akun saudara kan? Ini Ya, Kelebes. apalah Kele lah Bang nama saya. Ini Kelebes. Di Saudara Kelebes. kan yang itu. Ya Maksudku udahlah Bang, gini. apa-apa. Kita kan argumen yang sehat, bisa terima bisa tidak. Udah saya bilang tadi, saya juga keluarga saya Muslim, saya nggak pernah memaksakan. Ini kita kan hanya argumen. Kembali nanti kan kepercayaan kepada masing-masing loh bang. Jadi kita Iya, nggak iya, usah Bang. Betul, Bang. lari ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan orang abang tadi sudah kami coba jelaskan, karena kan kita nggak ada persiapan untuk adu argumen ini, gitu loh. Jadi jangan lari sana lari sini. Salah terima atau tidak itu urusan abang. Sedangkan abang saya, kakak saya Muslim nggak mau terima apa yang saya bilang. Sah-sah saja bang, kita satu rumah bang. Sah-sah saja kok, nggak jadi Iya, jadi. Cuma Bang Parman kan Bang Parman kita kan masuk di forum sini ya. Wajar lah mereka bertanya Bang. Ya kan? Maksud saya Kita memang sebagai warga negara Indonesia nggak boleh saling permusuhan Bang. Kita berbeda Makanya- agama, berbeda keyakinan, kita harus tetap bersaudara sebangsa dan setanah air Bang. sudah saya bilang bang, saya itu sekolah teologi yang menyekolahkan saya itu Muslim bang. Jadi Ya, udah artinya kali sedang ngomong gitu Bang. jangankan kali, artinya kalau abang sudah menyimak itu, cobalah hati ke hati lah kita argumennya. Jangan lari ke sana, kan sudah jelaskan tadi. Allah mengasihi umat manusia, dia datang dalam rupa manusia, tetapi dia tidak meninggalkan keallahannya. Itu karya penyelamatannya bang. Allah itu bisa jadi manusia, jadi bukan artinya Masalahnya jadi begini, Bang Parman, masalahnya begini. Kalau kita baca Lukas 11 ya, Lukas 2 ayat 11 ya, telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, di situ tertulis ketika Yesus lahir memang sudah jadi Tuhan. Tapi kalau kita ke Roma 19 ayat 4 ya, Roma 14 ayat 9 tertulis di situ ya. Kristus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan baik atas orang hidup maupun orang mati. Nah, jadi kan bertentangan, satu tempat mengatakan ini dan lain tempat mengatakan itu. Nah, ketika di dalam sebuah kitab suci bertentangan begitu, nah kita kan mempertanyakan, inilah terjadi dialog bang. Jadi santailah kalau terjadi dialog. Silakan. Kembali lagi teks dan konteks sebenarnya Bang. Teks dan konteks itu. Ya, yang benar yang mana? Di Lukas atau di Roma tadi, Pak? Comot. jadi enggak. Oh, comot. Gini. Ayatnya kan jelas. Telah lahir Kristus Tuhan di Daud. Ya kan? Lengkapnya begini, Itu di lengkapnya Lukas. begini. Lukas 2 nomor 11, telah lahir dan- bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tadi Pak Sinya udah akui bahwa Bunda Maria itu mengandung dan melahirkan. Di Roma 14:9. Setelah itu ada Jadi begini, antara zaman, saya bikin sedikit 1 menit, antara zaman Maleaki sampai zaman Matius itu zaman kekosongan. Artinya apa? Itu Tuhan tidak mau menunjukkan, tidak mau bersuara. Maka karena Ini itu, belum zaman Malaki, Pak. Ini zaman perjanjian baru Lukas dengan Roma.
Maleaki itu Bu, sebelum masuk perjanjian baru, sehingga Allah sendiri datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia. Terus mana Pak itu? Mana dalilnya bahwa Allah atau Allah ya, entahlah, mulut juga biasa nyebut Allah. Allah akan datang dalam rupa manusia. Mana pernyataan Hasyemkah, siapakah di situ yang menyatakan bahwa sudah ada itu. Malaikat sendiri dalilnya. Boleh saya lihat Pak dalilnya bahwa Allah itu akan turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Yeremia Pak ya. Jangankan langit, bahkan langitnya ya Yeremia 16. Allah akan diam bersama manusia di bumi. Jangankan langit, tidak memurahkan bumi menjelma menjadi karya apa yang dia sampaikan, karena kata di situ ya, teks dan konteksnya beda. Caranya Tuhan sebut baris dibuka karena datang sendiri. Ini tidak mengimani yang tidak tulis. Yang ada tulis. Kalau Tuhan itu turun ke bumi menjelma menjadi manusia. Jadi tunjukkan apa yang dikatakan malaikat Gabriel, apa yang dikatakan malaikat Gabriel, jangan takut, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau bukan orang anak laki-laki loh. Dan engkau akan menamai dia Yesus. Enggak ada di situ menerangkan dia akan melahirkan Tuhan, Pak. Jadi tolong mana ayatnya, Pak? Itu Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Mana Allah sendiri yang datang? Allah sendiri yang ku minta Pak, kami membaca Bible Pak. Mana pernyataan Allah sendiri yang akan turun menjelma menjadi manusia Yesus? Memang itu mudah bacakan, udah baca coba. Tinggal Bapak tunjukkan. Gini Pak, dalam berdiskusi itu kita harus pakai dalil, fakta. Parman atau ini Pak. Ya, karena tema pembahasan kan teologi pasti banyak ilmunya, tahu lah isi. Bang Pak ada di situ lah apa ada ya, cara diskusi. Kawan satu tadi kan sudah mengatakan. Apa salah Pak kalau kami meminta data? Apakah itu salah? Intelektual berpendidikan katanya teologi itu Pak. Dengar diam dulu Bang Pak Sinyo ya. Bapak mengaku tadi sarjana teologi ya. Teologi itu minimal tahu lah isi Biblenya Pak. Kalau berargumen tahu bahwa ini ada dasarnya yang saya ucapkan. Jangan asal ngomong Bapak kalau tidak ada dalil. Makanya aku minta pertanggungjawabannya, mana dalilnya Bapak ini bahwa Tuhan atau Elohim atau apapun namanya akan pun menjelma menjadi manusia Yesus. Tadi kan Abang Satu sudah menjawab sendiri bahwa Bapak di dalam aku dan aku dalam Bapak itu artinya kan dari situ aja kan sudah terjawab. Enggak perlu lagi seperti anak kecil. Pak. Sini ku ajari Pak. Sini ku ajari. Saya ini oleh dia Pak. Saya dulu saya kasih tahu ya. Kalau Yesus dan Bapak, sebentar Pak. Dan Yesus dan Bapak adalah satu. Ada tertulis Pak bahwa murid-murid juga satu. Apakah Bapak menuhankan murid-murid? Murid-murid juga. Dan supaya kita semua menjadi satu. Juga menuhankan murid. Dari tadi Bapak cuma ya,
akan turun ke bumi menjelma menjadi manusia Yesus, baru kami percaya. Sudah, Yohanes 1. Dan firman itu api manusia. Lahir kata Yesus. Yohanes itu terima pendapat. ya cara Pak enggak bagus. Dua-duanya itu bukan Tuhan itu. Nah pertanyaannya Bapak itu atau Allah atau pernyataan Yesus sendiri. Jangan pernyataan orang lain, Pak. Bukan Dari mana itu? Dan mana dia masuk? Dari mana dia lihat firman itu bersama-sama dengan Allah? Dari mana itu Yohanes lihat? Coba kau jelaskan dari mana Yohanes lihat. firman Jangan itu. yang ngarang. Firman itu nggak bisa dipisah. Itu firman itu Allah Ya, sendiri. terus dari mana itu? Terus dari mana Yohanes tahu itu? Dari mana Yohanes tahu itu? Firman bersama-sama dengan Allah. Apa dia lihat itu firman masuk di perut dia? Oh, berarti percuma kita berargumen dari awal. Dari mana Makanya pun tahu. Pak, Sekarang gini. dalil Pak penting, bukti, data. Segala sesuatunya Pak, kalau ada data, itu barulah kita bisa yakini. Kalau asumsi Pak, aduh Bapak. Begini namanya asumsi. Pak, sebentar saya kasih tahu namanya asumsi ya. Misalnya, Trinitas, ajaran Trinitas tidak ada di dalam Bibelnya Bapak. Dengar dulu Pak ya. Ajaran Trinitas tidak ada di dalam Bibel. Yang ada di situ dalam kurung Pak, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam kurung itu di Bibel ya. Konsep Yesus 100% manusia, 100% Tuhan tidak ada di Bibel. Tunjukkan data di Bibelmu kalau ada menunjukkan itu. Bahwa Yesus adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Mana dalilnya Pak? Baca Mana? Itu hasil konsili Pak, hasil konsili. Bunda izin sama Bunda. Nah, yang rame begini. Saya bantu kedua belah pihak gini. Silakan Bang Wan. Intinya Pak, kalau Anda berargumen tolong data deh. Tolong data supaya kita ini apa ya? Enggak menganggap Anda itu berasumsi. Kok kamu Silakan. Bunda. Boleh enggak saya begini? Begini. Bunda kan teman muslim. Tadi kan Pak Pendeta kan bahwa Allah itu kan masa begitu kan? Betul. Atau anak manusia tahu bahwa Allah itu bukan manusia. Nah, itu kan tentu seperti itu. Jadi Allah itu bukan manusia. Jadi itu bertentangannya di situ. Oke. Iya. Ya, dibilang Itu loh kita. Karena kita aja dan juga berbeda saya tahu gitu ya. Kita kalau kalian meminta penjelasan ini ya. bukan Pak, dalil, fakta, data. Mama bang siapa nih? Ayat Al-Quran dan minta ditranslate. Tapi jangan bilang ayat orang-orang di dalam ini. Tapi ayat yang panjang ditranslate. Kalau kelihatannya pintar Alkitab kan? Nah, sekarang saya minta Bang Al-Quran panjang terus ditranslate. Paham sebenarnya? Terus tujuannya apa ini? Tujuannya apa? Kamu ditanya kok jalan lagi? Terserah Al-Quran apa? Ayat mana? Terus sepanjang translate saya minta tanpa sebut ya pasal berapa. Dan Kan pintar. Apalah. kalau itu saya juga bisa tarik dong, tolong juga bacakan juga beraninya daripada Jadi pintar sekali kalau pas. Makanya saya minta ayat yang panjang secara Arab terus minta translate sama Bunda, bisa nggak? ya Apa yang panjang ya? Al-Fatihah aja Bunda. Al-Fatihah Bunda. Kalau ayat itu
biar yang lain. Ya, gini, Bunda. Ada Bapak. Kalau gini, aku baca gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yum wa lahu ma fil ard. Man yasfa'u indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum la yutuna syai'in bima syaa. Bisa kok bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa terjemah aja Indonesia. Ayo, Pak, kamu anak kok kan baca itu tentang harus Bapak bisa juga dong. Coba itu baca teks panjang. Coba cari itu dari ilmu. Mau ku carikan baru kau baca hafal. Kalau kami hafal itu, Pak. Ya, saya tambahin Bunda, nanti kita balik ke menit habis Bunda translate yang tadi, yang disebut tadi. Ya, silakan apa korang Bunda. Jangan itu. Apa korang? Yang mana? Apa korang? Yang tantangan mau enggak? Ya, kita itu Oke, kalau kita kasih dua tantangan,